Ya, duduk ya. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Apa kabarnya anak-anakku pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. 5A, 5A, cerdas. 5A, 5A, kreatif. 5A, 5A, berakhlak. 5A, 5A, oke. Tepuk tangan untuk anak-anak. Ya, kalau dari ibu kita tepuk semangat. Sekali lagi semangat. Tepuk semangat. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang tentunya semangat dari dalam belajar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pagi hari ini, Ibu minta kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Wakil atau ketua? Yang laki maju. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Terima kasih untuk Ananda Jeva yang telah memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu ibu ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak, ibu tanya dulu, apa yang anak-anak ketahui tentang aturan-aturan yang ada di sekolah atau aturan di dalam kelas? Apa? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa mainan. Iya, tidak boleh membawa apa? Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan apa lagi anak-anak? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh makan kelas. Ya, betul. Tidak boleh makan kelas. Tidak boleh dimakan di kelas. Boleh buang sampah di Tidak boleh buang sampah, pintar semua. Ya. Itu Itu semua aturan-aturan yang ada di kelas atau di sekolah kita. Nah, ibu juga ingin tanya, anak-anak kalau datang sekolah itu ada aturannya di kelas ini, di sekolah kita? Jam berapa biasanya? jam 7. Itu aturan yang ada di sekolah. Apalagi tentang pakaian, apalagi? Ya, itu aturan-aturan yang ada di sekolah kita ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan banyak sekali. Ada yang mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti kita harus menjaga kebersihan. Kemudian ada yang mengatakan kalau datang sekolah jam berapa tadi? 7. Jam 7 itu berarti nilai kebajikannya yaitu disiplin. Nah, di sekolah kita ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita perhatikan.
ada lagi anak-anak tadi sudah membaca Al-Quran. Diwajibkan sebelum belajar kita membaca Al-Quran. Itu masuk dalam nilai kebajikan apa? Agama. Iya, atau religius. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita seperti religius, disiplin, kemudian Perhatian. jujur, kemudian apa lagi? Peduli. Ya, tadi kan Sopan. ya, sopan, peduli terhadap teman. Itu semua nilai kebajikan. Nah, ibu ingin tanya juga kepada anak-anak. Semua yang anak-anak sebut tadi, ya datang sekolah tepat waktu, tidak boleh bawa HP, tidak boleh apa tadi buang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan aturan. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar kita disiplin. Agar disiplin. Apa lagi? Siapa lagi? Untuk diperpatuhi. Iya, bagus, untuk dipatuhi. Apa lagi? Siapa? Untuk perhatian. Untuk kerapian. Apa lagi? Untuk Baik. apa aturan dibuat? Untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan sendiri. Ya, semuanya benar, semua pendapat-pendapat anak. Ya, ibu hanya menyimpulkan bahwa peraturan itu dibuat untuk sebagai kontrol diri kita agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar peraturan. Nah, sekarang ibu ingin tanya kepada anak-anak, apa sih keinginan anak-anak terhadap suasana atau keadaan kelas supaya kalian belajarnya itu menyenangkan. Nah, pertanyaan ibu itu jangan dulu dijawab. Ibu akan membagikan statement ini ya. Jawab di sini ya. Iya. Apa saja. Jadi jawabannya pasti beda. Jawabannya pasti beda. Nanti jawaban itu ditempelkan di kertas folio yang ibu sediakan gitu. Ya. Apa keinginan kalian terhadap, ya, buat satu kalimat ya. Kalimat, ya, ibu bagi dulu. Ada yang Tadi soalnya ya, apa yang ingin anak inginkan supaya kelas ini menyenangkan dalam belajarnya? Suasana kelas yang bagaimana sih yang kalian inginkan? Tadi anak-anak udah sebut sebagiannya ya. Nah, sekarang ibu minta anak-anak tulis. saya minta hasilnya. Ada berikutnya. Sakit. Gak bohong aku. Dia berangkat. Dia Ada yang bisa bantu ibu guru bagikan ke teman. Ini saja kalimat yang jawabannya. Tadi sudah banyak nilai-nilai keyakinan keras yang anak-anak inginkan. Apa sih suasana yang bagaimana sih kelas yang ingin anak-anak inginkan supaya kalian belajarnya senang. Tadi kan udah anak-anak sebutkan sebagiannya. Nah, yang lain lagi. Bagaimana sih suasana kelas? Ya, yang bagus, yang menyenangkan,
Ya, yang sudah silakan ditempel ya. Bu Guru, tulis namanya juga. Iya, boleh, boleh dah juga. Apa? Sebentar kok. Apa yang bilang? Ini saya ada. Kenapa nggak disambung ke samping? Iya, iya. Tadi anak-anak sudah menuliskan keinginan ya atau harapan anak-anak tentang suasana kelas anak-anak. Nah, yang itu menjadi suatu kalimat-kalimat yang akan menjadi kita buatkan keyakinan kelasnya. Nah, sekarang ibu guru minta satu orang siswa untuk maju. Boleh? Ya, ini sudah. Untuk membacakan ya. Ananda Naila ya? Ananda Naila. Coba Ananda Naila bacakan tulisan-tulisan temannya. Hasil tulisan temannya. Ya. Yang kedua berdoa sebelum belajar. Ya. Berdoa sebelum belajar. Kita ambil 5 saja ya. Kita ambil 5 saja. Berdoa sebelum belajar. Apalagi Nela? Jika hari harum dan rapi, kita akan belajar. Jika kelas bersih dan rapi, kita akan semangat belajar. Ya, Abang tidak boleh mulai lagi. Tidak terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Lagi.
kolaboratif. Nah sekarang kita ubah, anak-anak kita ubah bersama-sama ya. Yang ini anak-anak setuju ini. Yang ini setuju. Nah sekarang yang anak-anak setuju tadi kita rubah menjadi kalimat positifnya. Bagaimana sih? Kalau tinggal lupa berdoa sebelum belajar, kalimat positifnya berdoa sebelum belajar. Ya. Berdoa sebelum belajar. Jadi anak-anak sebelum belajar berdoa dulu. Ya, kemudian jika kelas bersih dan rapi kita semangat belajar. Berarti apa kalimatnya? Menjaga kebersihan. Menjaga apa Lala? Menjaga kebersihan. Menjaga apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya, yang ketiga, tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Coba sekali lagi apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, yang keempat, tidak boleh berbohong. Jangan berbohong. Atau apa lagi? Apa? Tidak boleh berbohong. Apa kalimatnya? Jangan berbohong. Iya, kita ambil tidak boleh berbohong atau jangan berbohong. Tidak boleh. Tidak boleh berbohong. Lalu ini diubah aja dulu sebentar kalimatnya. Tidak boleh mengambil punya teman. Nah, kalau tidak boleh mengambil punya teman berarti tidak boleh berbohong. Iya sih. Tuh, tidak boleh mengambil punya teman. Mencuri ke? Kalau berbohong itu apa sih? Bohong lebih buruk kayak ambil punya teman tidak ngaku. Hah? Tidak boleh cowok. Oh, berkata Kasar. bukan Bohong. berkata bohong. Ya, berkata bohong. Jadi kalau berkata bohong berarti tidak boleh berbohong. Bohong. Ya, berkata bohong atau berkata dusta berarti tidak boleh berbohong. Nah, yang kelima, saling meminjamkan antara teman. Ya, saling meminjam punya teman. Kalau kalian ya, kita rubah kalimatnya berarti Bantu teman. membantu meminjamkan atau membantu teman. Nah, senang membantu teman. Senang meminjamkan teman. Ya. Ya inilah anak-anakku sekalian, perhatikan di depan. Sebentar Pak. Perhatikan anak-anak.
penggawa kita. Tetap dan selesai. Ya. Kalau orang keluar mulai dari kebajikannya apa? Mulai kebajikan. Kebajikan universal. Ya. Kalau berdoa sebelum belajar, itu nilai religius. Nilai religius. Kemudian menjaga kebersihan. Apa itu? Nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Datang tepat waktu. Disiplin. 4. Tidak boleh berbohong. Jujur. Jujur. 5. Saling membantu. Gotong royong. Apa lagi yang lain? Tolong menolong. 4. Saling membantu. Kakak, kalau nilai kebalikannya apa? Peduli sesama. Ya, peduli. Nah, inilah ya kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Di kelas 5 ini berarti keyakinan kelas 5 ini kita akan susun nanti. Pertama, religius. Berarti berdoa sebelum belajar. Kebersihan, menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian disiplin, datang tepat waktu. Ya. Kemudian jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian peduli, saling membantu. Ada teman yang tidak punya pensil, bantu. Ada teman yang tidak punya ballpoint, bantu. Itu namanya peduli. Boleh kalau ada teman tidak punya uang, kalau lebih boleh kita boleh nggak? Boleh nggak? Ya, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah membuat nilai keyakinan kelas kita. Ya, kelas 5. Nanti kita akan buatkan dalam bentuk apa namanya? Ya, ini poster ya. Kita akan buatkan dalam bentuk poster nilai-nilai keyakinan kelas 5A. Nah, baiklah anak-anak. Kalau ibu bilang tepuk tangan bilang sudah, itu berarti tepuk tangan. Nanti dulu rebus dulu. Nanti kalau anak-anak apakah sudah sepakat? Bentar, mas lagi loh. 1, 2, 3. Ya. Baiklah anak-anak, inilah keyakinan kelas 5A. Kita sudah buat ya. Nanti ibu akan atau kita sama-sama akan membuat posternya untuk dipajang di kelas 5A. Nah, sekarang ibu ingin tanya kepada kalian. Kalau kalian tepuk tangan 2 kali berarti kalian sepakat. Kalau kalian tepuk tangannya 1 kali berarti kalian tidak sepakat. Apakah anak-anak sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat ini? Ya, baiklah anak-anak, terima kasih anak-anak. Kita sudah membuat keyakinan bersama-sama. Namun sebelum ibu mengakhiri, ibu minta dulu pendapat anak-anak tentang keyakinan kelas yang kita buat. Hafid, bagaimana menurut kamu tentang keyakinan yang telah kita susun bersama ini? Senang. Ya, kenapa senang anak? Supaya kelas bisa lebih cantik. Alhamdulillah supaya kelas bisa rapi dan iya. Siapa namanya? Raya. Raya. Bagaimana Raya?
Ya, oleh karena itu Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita sama-sama sudah membuat satu keyakinan keras yang untuk kita patuhi semua ya bersama ibu juga dan anak-anak. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh keluar. Ya baik teman-teman sekalian, kita mulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, serta Ibu Guru CGP hebat Setiap 5 yang sekarang lagi proses untuk menjadi guru gerak yang saya banggakan. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di siang hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi terkait dengan budaya positif di sekolah kita yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nurhairia selaku calon penggerak. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita dapatkan sampai yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman sekalian, kita di jam-jam ini sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendapatkan kembali energi kita. Walaupun sudah masuk waktu siang, kita tetap melanjutkan dengan aktivitas kita untuk memperkaya ilmu, terlebih terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan mempelajari budaya positif ini nanti kita bisa menerapkan di sekolah kita dan tercapailah karakter peserta didik kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya tidak banyak kalam sebelum dari CGP-nya menyampaikan materi. Satu hal yang ingin saya sampaikan katakan di sini yaitu mohon fokus karena materi ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Berikutnya saya mohon pengantar sepatah dua kata dari Pak Dede Sofyan MPD untuk memotivasi bagaimana sih budaya positif dan hal-hal apa saja yang mungkin yang perlu kita dukung untuk kelancaran kegiatan pendidikan guru penggerak oleh Ibu Nurhairia SAG. Ya, kepada Pak Dede Sofyan MPD di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pula dan saya banggakan yaitu calon guru penggerak Bu Nurhairia SAG. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berada dalam salah satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis ilmu ini. Semoga kita semua adalah tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa menjadikan ilmu sebagai pegangan hidup kita. Jadi kata orang-orang hebat itu, jadi way of life katanya. Jadi sebagai jalan kehidupan kita. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan menjadi umat yang konsisten untuk tetap menjadikan ajaran dan risalah yang dibawa Rasulullah SAW senantiasa terpatri di dalam diri kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu di siang hari. Seharusnya di waktu-waktu seperti ini Bapak Ibu guru sudah berada di rumah masing-masing, namun karena semangat, karena keinginan yang kuat yang membara di dalam diri untuk terus mengupgrade, kemudian menambah wawasan kehidupan kita sehingga kita bisa menyempatkan diri kita untuk berada dalam majelis ini. Kemudian terkhusus juga untuk Bu Nurhairiah selaku calon guru penggerak angkatan sensasi ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah rahmat bagi sekolah kita juga, karena sekolah kita terus dihiasi oleh teman-teman yang terus ingin melakukan pengembangan diri. Jadi Bu Nurhairiah ini adalah salah seorang guru yang perlu menjadi contoh bagi kita semua, di mana semangatnya untuk terus melakukan pengembangan diri tidak pernah padam di dalam diri beliau ini. Ya tentu pihak sekolah sangat mendukung dan merespon apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi hal-hal yang bisa disupport dan diatensi oleh sekolah. Insya Allah pihak sekolah akan selalu mensupport. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan sebuah kesepakatan bersama antara sekolah selaku tempat Bu Nurhairiah melakukan pengabdiannya. Jadi sekolah siap untuk mensupport dan memberikan dukungan terhadap teman-teman yang punya keinginan untuk melakukan upaya pengembangan diri seperti ini. Pada kesempatan ini, insya Allah nanti Bu Nurhairiah akan melakukan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Tentu Bapak Ibu, apa yang akan disampaikan oleh Bu Guru hebat kita nanti adalah menjadi sumber modal bagi kita. Modal bagi kita di dalam menerapkan, mengimplementasikan budaya-budaya positif di sekolah kita. Sehingga dari pembiasaan budaya-budaya positif itu nanti menjadi sebuah kultur, sebuah kebiasaan yang terbangun dan menjadi energi bagi sekolah kita. Tentunya pembiasaan-pembiasaan budaya positif ini nanti akan memberikan dampak baik itu terhadap kinerja kita maupun dampaknya terhadap pembiasaan-pembiasaan karakter disiplin yang akan terbangun di dalam
diri peserta didik di sekolah. Jadi mari Bapak Ibu kita simak, kita perhatikan, dan kita resapi dan kita maknai sehingga apa yang disampaikan nanti benar-benar menjadi pedoman bagi kita, menjadi acuan bagi kita, sekaligus pendorong bagi diri kita untuk sama-sama menerapkan budaya-budaya positif, disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Mungkin ini sekedar pengantar singkat dari saya, dan perlu kita apresiasi Bapak Ibu dan kita kasih aplaus dulu untuk guru hebat kita. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dewi Sosial, Magister Pendidikan diucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, mari kita lanjut kegiatannya bersama dengan calon guru penggerak kita yang Muhammad SSG tentang penerapan budaya positif itu apa sih ya? Terus bagaimana cara menerapkannya? Apakah bermanfaat baik bagi kita, sekolah kita, dan bagaimana? Kita nggak tahu seperti apa. Mari kita simak bersama-sama. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada calon guru penggerak kita, Muhammad Sarjana Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Dedi Sosial MPD. Ucapan terima kasih kepada Pak RD SPD selaku Kapsen kesiswaan. Dan tak lupa ucapan terima kasih saya kepada teman-teman guru hebat yang rela meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berkolaborasi dengan saya untuk belajar bersama, karena kita adalah guru yang akan selalu ingin maju dan ingin maju. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Next. Ya. Next. Perubahan paradigma. Setelah saya mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir yang saya yang berubah. Contohnya, pemberian hukuman dapat membuat murid jerah dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Biasanya kita memberikan hukuman, kita pasti akan beranggapan, oh, hukuman yang kita berikan itu akan membuat murid akan jerah. Ternyata tidak. Ternyata berbanding terbalik. Pemberian hukuman ternyata tidak efektif, ibu-ibu guru hebat, untuk murid yang bermasalah, karena akan menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, dan justru akan membuat murid itu semakin nakal, semakin bertindak lagi seperti yang dia lakukan itu, semakin mengulang lagi apa yang dia lakukan. Coba ibu bapak guru perhatikan, setelah kita memberikan hukuman, apa yang terjadi? Pasti demikian kan ibu bapak guru? Ya. Kemudian tidak bisa lagi kita memberi penghargaan lagi. Kalau kita memberi penghargaan, kita beranggapan bahwa dengan penghargaan itu dapat membuat murid semangat dan termotivasi dalam belajar atau melakukan sesuatu yang baik. Ternyata itu salah. Ternyata yang kita lakukan, insya Allah saya
pribadi juga begitu, sudah sering saya lakukan itu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, baru saya paham. Demikian juga mungkin ada ibu bapak guru juga begitu. Ternyata pemberian penghargaan itu tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan. Misalnya teman sebangku, teman sekelas, tentu ada yang jelas sama temannya. Maka merasa, oh, padahal dia yang gini, kok dia aja. Kan kita sebagai guru udah tahu prosesnya. Yang kita tahu siswa itu pintar. Yang kita tahu siswa atau murid kita itu luar biasa di hadapan kita. Kita tidak tahu, yang tahu teman sebangkunya. Kemudian mengurangi ketepatan. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang tadinya semangat, yang di sampingnya atau temannya semangat ingin berkreatif, terpatahkan oleh karena kita sudah memberikan motivasi yang berlebihan atau semangat kepada salah satunya. Coba. Kemudian menghukum, tidak boleh kita menghukum akan menjadi hukuman bagi anak kalau kita memberikan motivasi yang berlebihan. Pasti dia akan berkata, aja hati pilihan. Duh, malu saya sama teman seperti ini. Padahal kita kita tidak tahu prosesnya. Malu saya sama teman seperti ini. Kemudian menurunkan kualitas dan semangat. Anak itu jadi tidak semangat karena sudah berlebihan kita memberikan motivasi dan semangat dan penghargaan. Itu. Nah, apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada termotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, yaitu menghargai dan membangun logika yang bersifat teranjang, lebih ke arah disiplin diri, sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan perlu dipupuk sejak usia dini. Nah, inilah disiplin positif. Kita sebagai guru dicontohkan, misalnya seorang petani yang akan menentukan bagaimana hasil dari tanaman itu, menanam padi, menanam jagung. Nanti petani itu yang akan yang menentukan hasilnya nanti. Dia memberikan pupuk, memperhatikan tanamannya itu, kemudian bagaimana dia memberi obat untuk hama-hamanya itu. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita lah kuncinya terbentuknya disiplin positif di sekolah ini. Jadi kerjasama kita warga sekolah. Kemudian kita berkolaborasi dengan orang tua siswa. Maka dengan itu akan terbentuklah disiplin positif yang ada di sekolah. Next. Teori motivasi. Apa sih itu teori motivasi? Diego dalam bukunya Retraksi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kita memberikan motivasi supaya anak itu merasa nyaman, anak itu tidak merasa terhukum dan sebagainya. Kemudian hukuman dan penghargaan dalam menjalankan keyakinan sekolah atau kelas. Bila mana ada pelanggaran, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima atau dijalankan oleh murid yang melakukan pelanggaran menurut Alvin Koh. Hukuman adalah apa sih hukuman itu? Ya, kita tahu semuanya hukuman itu berbagai macam. Hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Benar. Kita memberikan hukuman, mematikan semangat, mematikan motivasi, mengurangi motivasi, mematikan motivasi terhadap murid yang kita berikan hukuman. Lanjut. Ya. Posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosses ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 5, pemantau. 4, memantau. 5, mengajar. Ini yang digunakan oleh guru. Namun tidak semuanya ini baik. Contohnya yang pertama, bagaimana sih bahasanya guru di dalam posisi penghukum? Patuhi aturan saya atau awas. Itu tuh kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang guru di dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat anak itu akan merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sama kamu. Ibu tidak suka tindakan kamu. Tindakan kamu tidak baik. Nanti saya laporkan pada ibu kami. Anak merasa bersalah dengan kata-kata yang diucapkan itu. Kemudian teman, ayo bantulah ibu nak. Bantu ini. Iya nak, terima kasih nak sudah melakukan. Ya, terima kasih sudah membantu. Terima kasih sudah. Itu kalimat-kalimat sederhana. Kemudian memantau. Peraturan apa yang dibuat? Apa yang telah kamu lakukan? Kalimat-kalimat kita sebagai guru, sebagai teman, memantau, posisi kontrol, memantau. Kemudian mengajar yang terakhir. Apa yang kamu yakini? Misalnya ada keyakinan kelas, keyakinan apa yang kamu yakini dan sebagainya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini sudah terlihat dari Bapak Guru hebat. Bagaimana dialog, cara-cara berbahasa sudah sangat berbeda. Menurut Bapak Ibu Guru, mana yang manis bahasanya? Lanjut. Kemudian, ya. Lanjut. Ya. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi instruksi dan budaya positif di kelas. Apa sih motivasi instruksi? Yaitu dorongan yang ada dalam diri kita, tanpa kita didorong, tanpa kita dipancing, tapi terdorong sendiri keinginan itu yang ada di dalam diri kita. Kemudian mana sih nilai-nilai kebajikan? Ya banyak nilai kebajikan. Ada religius, ada disiplin, ada kebersihan,
ada jujur, ada peduli, ada tanggung jawab, ada saling menghormati. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di sekolah atau dalam kelas. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Ya, kalau ada siswa atau murid kita yang bermasalah, misalnya ada di dalam kelas, ada rada-rada saing seperti itu. Si C dengan si B. Si C ini merasa si C ini bersaing. Jadi si B, apapun yang dilakukan oleh si C, dia tuh merasa saya harus melebihi dia, saya harus di atas dia. Dia dia tidak mau di bawahnya si C. Walaupun jangan sekalipun yang dilakukan oleh si C. Misalnya suatu ketika si C ini hanya memancing dengan sesuatu. Merasa saya tidak mau, saya harus di atasnya dia, harus lebih dia, saya harus lebih hebat. Akhirnya bertindak pada. Nah, suatu ketika ditawa oleh sebagian bapak ibu guru, dimarah ya dengan cara tertentu. Itu salah. Bukan itu salah. Bukan itu yang harus yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Jangan memarahi. Tidak ada kata menghukum, tidak ada kata memarahi dalam hal ini. Tapi kita panggil si B. Tanyakan dengan bahasa seorang ibu guru, bahasa ibu, dengan bahasa bapak guru, dan tanya dari hati ke hati, kenapa nak demikian? Dia akan bercerita, mengalir, dia akan bercerita. Dari ceritanya kita akan paham, oh anak ini maunya begini, ternyata anak ini begini. Ya, kemudian ya, itu namanya kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya kepada dia, kenapa kamu melakukan itu? Dia pasti akan bercerita. Ya, dia akan bercerita. Kemudian saling bertukar pikiran antara penanya untuk ya mendapatkan solusinya, mencari solusi dari permasalahan yang tadi. Dengan sendirinya ya akan ada solusinya. Kita mencari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya kelas 5A sudah membuat keyakinan si B dengan si C kelas 5A. Kita tanyakan keyakinan apa yang menurut kamu terhadap permasalahan kamu. Dengan sendirinya dia akan menjawab. Karena dia sudah bersama-sama
kolaborasi dengan guru untuk membuat sebuah keyakinan. Next, kita sama-sama menonton video kami dalam proses pembuatan keyakinan di kelas 5. Connect dulu bluetoothnya. Konekkan bluetoothnya dulu. Cek bluetooth. Cek bluetooth. Cek bluetooth di laptop. Ya, mohon diperhatikan ibu bapak guru karena itu ibu bapak guru juga harus membuat yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku pagi hari ini? Kalau dari ibu kita tetap semangat. Sekali lagi semangat. Tetap semangat. Ya, terima kasih untuk anak-anak dia sudah punya semangat dari dalam belajar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pagi hari ini, Ibu minta kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Yang lagi. Sebelum kita belajar mengajar kita berdoa. Terima kasih untuk Ananda JMA yang telah memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak, Ibu tanya dulu, apa
ketahui tentang aturan-aturan yang ada di sekolah atau aturan yang jelas. Apa? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa mainan. Iya, tidak boleh membawa apa? Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan apa ya? Tidak boleh membawa HP. Tidak bawa HP. Tidak boleh mainan. Tidak boleh makan di luar. Boleh bawa sampai Tidak boleh buang sampah kita semua. Ya. Itu semua aturan-aturan yang ada di kelas atau di sekolah kita. Nah, ibu juga ingin tanya, anak-anak kalau datang sekolah itu ada aturannya di kelas ini, di sekolah kita? Ada. Apa biasa? Aturan yang ada di sekolah. Apalagi tentang pakaian, apalagi? Ya, itu aturan yang ada di sekolah kita ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan banyak sekali. Ada yang mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti kita harus menjaga kebersihan. Kemudian ada yang mengatakan kalau datang sekolah jam berapa tadi? Jam 7 itu berarti nilai kebajikannya yaitu disiplin. Nah, di sekolah kita ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita perhatikan. Di antaranya tadi apa? Disiplin. Keseragaman itu masuk dalam nilai kebajikan apa? Kerapian. Ya. Kemudian nilai terus selain disiplin ada lagi anak-anak tadi sudah membaca Al-Quran. Diwajibkan sebelum belajar kita membaca Al-Quran. Masuk dalam nilai kebajikan apa? Dia atau religius. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita seperti religius, disiplin, kemudian jujur, kemudian apa lagi? Peduli. Ya, tadi kan sopan, peduli terhadap teman. Itu semua nilai kebajikan. Nah, ibu ingin tanya juga kepada anak-anak. Semua yang anak-anak sebut tadi, ya datang sekolah tepat waktu, tidak boleh bawa HP, tidak boleh apa tadi buang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan aturan. Untuk apa aturan itu dibuat? Ada agar disiplin, apa lagi? Siapa lagi? Iya, bagus untuk dia kepatuhi. Apa lagi? Siapa? Untuk kerapian, apa lagi? Untuk apa aturan yang dibuat? Untuk kebaikan sendiri. Ya, semuanya benar, semua pendapat-pendapat anak. Ya, ibu hanya menyimpulkan bahwa peraturan itu dibuat untuk sebagai kontrol diri kita agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar peraturan. Nah, sekarang ibu ingin tanya kepada anak-anak, apa sih keinginan anak-anak terhadap suasana atau keadaan kelas supaya kalian belajarnya itu menyenangkan. Nah, pertanyaan ibu itu jangan dulu dijawab. Ibu akan membagikan statement ini ya. Jawab di sini ya. Apa saja. Jadi jawabannya pasti beda. Jawabannya pasti beda. Nanti jawaban itu ditempelkan di ya atas folia yang ibu sediakan. Ya. Apa keinginan kalian terhadap ya buat satu kalimat ya. Kalimat yang pribadi dulu. Ada yang ya apa yang ingin anda ingin
Do ibadah. Jawabannya tadi sudah banyak nilai-nilai keyakinan keras yang ada ini dan apa sih suasana yang bagaimana sih kelas yang ingin anak inginkan supaya kalian belajarnya senang. Tadi kan udah anak sebutnya sebagiannya. Nah, yang lain lagi. Bagaimana sih suasana kelas? Ya, yang bagus, yang menyenangkan menurut kalian. Menurut anak. Boleh tidak suasana kita yang kelasnya di sekolah. Nanti ibu guru minta anak-anak saya di sini ya, hasil kerjaannya. Iya, nak. Bikin kalimatnya ya. Ya, yang sudah silakan ditempel ya. Ya, boleh nggak juga.
Ya, sambil saya jelaskan. Tadi saya sudah meminta kepada anak-anak untuk menuliskan keyakinan menurut anak-anak terhadap apa sih keinginan mereka itu terhadap kelasnya mereka, agar mereka itu nyaman dan menyenangkan di dalam belajar. Kemudian saya meminta seorang siswa untuk membacakan hasil kerja zamannya. Jadi dipilihlah 5. Dipilih 5. Yang pertama berdoa sebelum belajar. Di mana kalimat negatifnya yang ditulis sama anak-anak harus berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua yang ditulis sama anak-anak kemarin yaitu datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tidak boleh terlambat. Itu kalimat negatifnya yang anak-anak tulis. Kemudian kemudian yang buang sampah tidak boleh sembarangan. Ya, itu kalimat negatifnya. Kemudian anak melakukan berbohong. Itu kalimat negatifnya. Kemudian memberikan bantuan kepada teman, pensil dan benda-benda yang dibutuhkan. Itu yang ditulis sama siswa. Kalimat-kalimat tadi saya rubah ke kalimat negatif positif. Tadi masih negatif, saya rubah ke kalimat positif. Yang pertama, kita yang ditulis tadi, kita harus berdoa sebelum belajar. Nah, jadi berdoa kalimat positifnya jadi berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua kalimatnya tadi membuang sampah sembarangan. Ya, yang kedua datang tidak boleh terlambat. Dirubah menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya ya anak yang berkata bohong. Jadi tidak boleh berkata bohong atau jangan berkata bohong. Ya, jangan berbohong. Kemudian anak yang kita membantu teman dengan memberikan pensil dan sebagainya, dirubah kalimatnya saling membantu. Itu kalimat positifnya.
Dari kalimat-kalimat positif itu dicarilah nilai-nilai kebajikannya. Ya, tadi yang pertama berdoa sebelum belajar, nilai kebajikannya adalah religius. Kemudian datang tepat waktu, nilai kebajikannya yaitu disiplin. Kemudian yang ketiga tadi ya buang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Kemudian yang keempat berkata bohong, tidak boleh berkata bohong atau jangan berkata bohong, nilai kebajikannya jujur. Kemudian peduli pada teman, nilai kebajikannya itu peduli. Ya, itu adalah keyakinan, menjadi keyakinan kelas 5A yang kami buat. Ya, itulah yang menjadi keyakinan kelas 5A yang kami sepakati bersama. Dalam membuat keyakinan kelas ini harus melibatkan siswa. Jangan yang kita tentukan itu bukan dari guru, tapi harus melibatkan kolaborasi antara guru dengan siswa yang ada di dalam kelas itu. Karena yang kita inginkan keinginan siswa itu bukan keinginan guru, tetapi keinginan siswa. Karena kita adalah pengajar atau pendidik yang berpihak kepada murid. Oke. Ya, Bapak Ibu guru hebat, mari kita tonton lagi video restitusi dengan menggunakan seksi 3 restitusi. Ini anak yang terpapar hadir di sekolah, kasusnya. Satu. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita akan menyaksikan bersama tentang kasus anak yang terpapar hadir di sekolah. Selamat menyaksikan. Kalau telah masuk kelas itu kira-kira kegiatan PR tidak perlu kalian nggak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, guru pernah melakukan hal yang demikian. Namun ibu guru lihat ini Naila sudah 2 kali telah masuk itu posisinya sebagai identitas. Ibu yakin Naila itu punya alasan kenapa Naila telah masuk sekolah. Terus Naila rumahnya jauh, kira-kira di mana? Jarak dari sekolah dari rumah Naila ke sekolah berapa? Nah, Naila berangkat dari rumah jam berapa? Jam 5.30. Nah, 5.30, 40 menit seharusnya Naila itu berangkat. Lalu bagaimana? Kenapa Naila harus sekolah? Jadi telat. Karena saya nggak tahu tadi. Terus habis itu ada kakak di SMP. Jadi karena sekolahnya yang paling jauh, jadi Naila datang terakhir. Berarti jalannya Naila tuh mutar ya berarti. Iya mutar. Dari SMP 1 ya, SMP 1 ke TK Pembina. Oh berarti kan tidak searah dengan sekolahnya Naila ya. Itu yang membuat Naila telat. Itu harus mengangkat langkah, mengangkat dulu. Itu namanya validasi. Dan jauh. Kira-kira kalau Naila datang pakai sepeda sering nggak mungkin ya. Solusinya yang lain. Kira-kira Naila tidak datang
yang sehat ini. Ibu, tapi dia belum tidak adiknya dan mamanya. Oh begitu ya. Nah kalau kesiapan katanya abangnya sebelum berangkat gimana? Cepat kami sama-sama cepat tidak ada yang bisa dibangunkan dan mama sudah beres menyiapkan sarapan. Oh begitu. Terus seharusnya begini kesiapannya Naila yang berubah ya, yang tadinya berangkatnya 5.30 dimajukan menjadi 5.15. Ya Naila tidak semangat lagi, bisa nggak? Nah kalau begitu Naila sudah menemukan solusinya ya. Naila sudah pernah lihat kan? Naila lihat kan keyakinan kelas yang ditempel di kelasnya? Nah, keyakinan kelas kira-kira Naila keyakinan kelas apa yang Naila langgar? Datang terlambat, Ya datang terlambat. Kalau konsekuensi datang terlambat itu gimana? harus mencatat pelajaran yang tertinggal. Oh iya, benar sekali harus mencatat pelajaran yang tertinggal. Nah, nantinya kalau jam istirahat, Naila catat pelajaran yang tertinggal. Nanti Naila tunjukkan kepada guru ya. Nah sekarang kita sudah menemukan solusinya lagi. Naila, ini biar terlambat lagi dari rumah berangkatnya jam 5.15 dan Naila berangkat lagi ya. Bisa nggak? Terima kasih Naya. Ya, demikian komponen dari kasus yang kita hadapi sebagai guru di sekolah. Dari kasus dan materi yang saya sampaikan tadi, adakah pertanyaan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi untuk tayangan pertama Ibu ya tentang keyakinan kelas untuk video pertama. Tadi videonya sangat menarik sekali dan memberikan praktik baik buat kami di sini. Nah tadi yang menarik itu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak memperbolehkan membawa mainan dan HP. Nah untuk membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas ini kan ada guru dan murid di dalam video. Nah, untuk memberikan pembelajaran yang efektif yang nantinya akan memberikan perubahan yang baik di dalam tatanan kelasnya atau perubahan di dalam kelas, apakah anak-anak itu dilarang membawa mainan atau HP itu ada kerjasama atau kolaborasi bersama orang tua mungkin atau yang lain selain antara guru dan murid. Demikian dari saya, pertanyaannya lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan atau saya jawab dulu ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ica atas pertanyaan yang luar biasa. Untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Ica, tentunya Ibu Ica ada. Tentu ada kolaborasi antara guru, murid dengan orang tua siswa. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak akan efektif apa keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita harus mengkomunikasikan dulu dengan orang tua siswa. Itu jawaban dari saya, Ica. Terima kasih, Bu Ica. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat dibahas tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang ingin saya tanyakan, manakah dari kelima posisi kontrol itu yang tepat untuk kita gunakan jika ada masalah atau kejadian-kejadian di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Aini SPD atas pertanyaan yang luar biasa.
Baiklah, dari tadi kita sudah melihat bagaimana sih bentuk kalimat guru itu terhadap masing-masing kontrol, ya posisi kontrol guru tadi. Bagaimana penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manusia. Sangat beda sekali. Dan menurut saya posisi kontrol guru yang paling tepat untuk kita yaitu mengajar. Karena posisi mengajar ini memberikan siswa kesempatan siswa untuk mandiri, untuk berkembang, tidak manja, untuk berkreativitas, merdeka. Karena kita ini merdeka belajar. Jadi siswa itu merasa merdeka. Ya, kalau membuat merasa bersalah, siswa merasa bersalah. Dia tidak semangat dalam belajar. Begitu pula posisi kontrol hukuman. Kita memberikan hukuman. Kemudian sebagai teman tidak baik juga. Karena anak akan merasa, oh sedikit-sedikit tergantung kepada kita. Akan bergantung karena sudah diurus, karena sudah disayang, karena sudah diiyakan kesalahannya. Nanti dia berbuat lagi, ada ibu yang biasa saya. Jadi yang terbaik menurut saya adalah sebagai manajer. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Bagaimana cara kita agar keyakinan kelas yang telah dibuat akan efektif? Seandainya ada siswa yang melanggar, apa yang kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ros atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya. Tadi sama pertanyaannya dengan Ibu Ica. Harus ada kolaborasi warga sekolah kita dengan siswa dengan orang tua siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan ya. Oh ya, apabila ada anak yang melanggar, contohnya anak ini terlambat datang sekolah, terlambat hadir, ya nanti tidak ada hukuman, ada konsekuensi yang dia terima. Contohnya, jelas dia sudah, misalnya di jam saya, jelas anak ini sudah tertinggal beberapa kegiatan, cacat dan sebagainya. Nanti pas jam keluar atau jam istirahat dia mencatat, dia tidak keluar istirahat atau tidak keluar main, tapi waktunya dia pakai untuk mencatat yang tertinggal. Itu konsekuensi yang diberikan. Terima kasih Bu Ros. Ya, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah merasa tertarik ya dengan materi yang disampaikan oleh salah seorang CGP hebat kita ini, di mana sekolah itu mau dinolkan dari kata hukuman. Cuma tadi sedikit agak menggelitik dalam pikiran saya, gitu. Hukuman kita tiadakan, tapi akan ada konsekuensi. Lalu yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Itu aja pemateri hebat. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kepala sekolah hebat yang luar biasa. Kalau hukuman menurut saya menjatuhkan, menjatuhkan mental, menjatuhkan mental peserta didik atau murid kita. Kalau konsekuensi itu bukan tidak menjatuhkan, tetapi sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk memberikan
motivasi atau supaya jelas anak yang pertama tadi kan merasa bersalah, merasa dan sebagainya. Jadi dengan konsekuensi itu memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki apa yang dia lakukan. Itu aja Bapak Kepala Sekolah. Ya, masih ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah hebat, Bapak Wakasek Kesiswaan yang hebat, kemudian kepada Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, kita berikan aplaus. Ya. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari saya dan tanya jawab yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Camat Penggerak sudah menyampaikan tentang di sisi positif. Tadi ternyata ada kebutuhan dasar anak, ada konsekuensi hukuman, ada 5 posisi kontrol dan restitusi. Sedikit saya sampaikan untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Ketika tadi anak terlambat, dia akan mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Karena dia sudah telat 30 menit, jadi dia harus tambah supaya mendapatkan materinya sesuai dengan waktu 30 menit itu. Jadi tidak diberikan hukuman. Kalau hukuman kan mungkin dia di pojok kelas begitu, tapi dia tidak harus di pojok kelas. Cuma hanya menuntaskan materi yang tidak itu. Baik, Bapak dan Ibu, sudah 1 jam lebih kita bersama dengan Ibu CGP kita. Mari kita tutup sekali lagi. Walaupun tadi CGP-nya sudah menutup, kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Skip ya. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu, video ini tidak sampai ke kepala sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hermawan SPD, teman sejawat dari Ibu Nurhairia SAG, CGP Angkatan 11 Kota Bima. Saya akan menanggapi terkait diseminasi modul 14 budaya positif yang telah dipresentasikan, di mana dari hasil presentasi tersebut saya mendapatkan luar biasa banyak sekali inspirasi dan motivasi untuk juga menggerakkan atau merealisasikan atau menerapkan dalam kelas saya, di mana konsep yang diberikan sangat luar biasa, seperti keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang merupakan budaya positif yang luar biasa menurut saya, di mana ternyata dalam menghadapi siswa, terutama saya mengenal dulu ada istilah penghargaan dan hukuman. Ternyata setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Nurhairia SKG, ternyata yang saya lakukan selama ini sedikit keliru. Karena itu menambahkan sesuatu yang kurang baik dalam psiko anak-anak. Jadi ternyata yang harus dilakukan itu malah sebaliknya. Seperti
yang tadinya berupa hukuman seharusnya itu dalam bentuk konsekuensi atas apa mereka yang lakukan. Itu ya. Ya, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ya, ini bisa menjadi ladang pahala, dan semoga Ibu Guru Nur Hairiah SAG terus semangat untuk terus bergerak dan berjuang untuk pendidikan yang lebih baik. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, SPDSD, rekan sejawat dari Ibu Nur Hairiah SAG, CGP Angkatan 11 Kota Bima. Materi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Nur Hairiah sangat menginspirasi, terutama bagi saya sebagai wali kelas. Pembahasan tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa sangat menginspirasi dan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang kedua, cara membuat keyakinan kelas juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kesadaran siswa serta kesadaran dari siswa itu sendiri. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Nur Hairiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Khairunisa, guru dari SDN 5 Rabongodul Utara, Kota Bima. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Nur Hairiah SAG, calon guru penggerak angkatan 11 yang berada di wilayah Kota Bima. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hairiah yang berkaitan dengan budaya positif, itu sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk saya sendiri, terutama pada bagian cara membuat keyakinan kelas. Saya belajar banyak hal waktu disampaikan oleh Ibu Nur Hairiah berkaitan dengan cara membuat keyakinan kelas di dalam kelas, dan terlebih pada saat penyampaian materi yang berkaitan dengan pemberian hukuman dan pujian terhadap siswa, itu tidaklah membawa dampak positif bagi siswa, melainkan membawa dampak negatif untuk siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Ibu Nur Hairiah SAG, calon guru penggerak angkatan 11. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.